Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan bahas tentang kewajiban istinja atau bercebok atau ya bersesuci jalan depan jalan belakang dari keterangan kitab Sunan Taufik halaman 18 cetakan Maktabatul Hidayah Surabaya. Namun sebelumnya seperti biasa mari kita baca Fatihah dulu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun yajibul istinja'u min kulli ra'bin kharijin minas sabilaini ghairil maniyyi bil ma'i ila ayyadhural mahallu aw bimashihi bisalasi masahatin aw aksar ila ayyaqal mahallu wa in baqiyal asaru biqali'in tahirin jamidin ghairi muhtaramin min ghairin tiqalin wa qabla jafafin. Pasal ini menjelaskan tentang kewajiban istinja. Kewajiban istinja min kulli rabbin, dari setiap hal yang basah, khorijin yang keluar, minas sabilaini dari dua jalan, yakni jalan depan dan jalan belakang. Jadi jalan kotoran bagian depan dan jalan kotoran bagian belakang. Kalau ada cairan hal-hal yang basah keluar dari salah satunya, maka wajib istinja. Istinja itu bercebok, yang membersihkan, ya dibersihkan wajib. Inilah hukum Islam untuk menjaga kebersihan. Jadi wajib. Wairil mani, bukan mani. Kalau mani, ya mani itu sperma, itu tidak wajib. Nah, wajibnya itu menggunakan apa? Bil ma'i, wajib dibersihkan dengan air. Ila ayat huruf, sampai betul-betul suci, mahallahu, tempatnya. Jadi tempat keluarnya itu sampai betul-betul bersih, suci, ya bersih dan suci. Menggunakan air, dan ini sudah biasa. Au bimashihi bisalasi masahat, atau dengan cara diusap dengan 3 kali usapan, au aksar atau lebih. Jadi minimal 3 kali usapan. Jadi boleh tidak menggunakan air dengan cara diusap dengan 3 kali usapan. Namun syaratnya ila ayyaqal mahallu. Kalau di sini sampai bersih, tempatnya sampai bersih. Wa in baqiyal asaru, meskipun masih ada bekasnya. Nah, meskipun masih ada bekasnya, namun harus bersih. Terus biqali'in, diusapnya itu harus dengan barang yang keras. Jadi barang untuk mengusapnya itu harus benda yang keras, tohirin yang suci, jamidin keras, poli itu yang kasar, ya harus kasar, tohirin terus suci, jamidin juga keras, ghairi muhtaramin, dan bukan barang yang dimuliakan, ya, tidak menggunakan barang yang dimuliakan, misalkan seperti batanya masjid, ya batanya masjid kok digunakan kayak itu, kan itu tidak boleh. Atau emas batangan, wow, saking kayanya sampai bercebok membersihkan ya dengan emas batangan, ya. Itu kan muhtaram, tidak boleh. Min ghairin tiqalin, syaratnya lagi tidak terus kotorannya itu tidak kemana-mana, tidak mencerat kemana-mana, wa qabla jawafin, dan belum kering. Jadi ketika kita kencing atau berak, itu kita bisa bersuci, satu menggunakan air, udah pasti ya sampai bersih sampai suci. Nomor 2, bisa menggunakan dengan 3 kali usapan, menggunakan benda keras yang suci bendanya, kemudian juga kasar dan tidak dimuliakan, artinya batu-batu lah, batu biasa seperti itu. Dan juga kotorannya itu tidak mencerat kemana-mana dan belum kering. Oke, itu penjelasannya. Sekarang kita makna. Faslun utawi iku fasal yajib wajib al istinja opo. Istinja akela. Al istinja opo cebok min kulli rabbin, saking saben-saben perkara kang teles. Khorijin kang keluar minas sabilaini, saking dalan luru. Wairil mani kang sak liyane mani. Bil ma'i kelawan nganggo banyu
ila ayat huruf hingga yang to suci al mahallu apa anggonan. Au bimashihi utawa kelawan ngusap kharij atau mahallul al mahal bisalah sati masahatin kelawan telu pira-pira usapan au aksara utawa luwih akeh ila ayyabqa sehingga yang to bersih al mahallu apa panggonani wa in bagi senajan tetap al asaru opo lampati bekasi bikoliin kelawan barang kang kasar tohirin sesoceh jamidin sekeras wairi muhtaromin kang ora den muliaken min wairin tikolin saking tompo ngalih wa qabla jawafin lan sadurunge kering. Di sini wa in baqiyal asaru senajan bersih al asaru opo lampati. Di sini ada dua pengertian ya. Jadi meskipun tempatnya itu tempat keluarnya itu bersih kelihatannya atau sisa bekas-bekasnya saja itu wajib diceboi juga, bisa jadi seperti ini ya keterangannya. Mungkin keterangan yang kedua ini yang bisa teman-teman cek lagi ya. Faslun utawi iki ku fasal wajib al istinja'u opo faslun kini mereka fasal wajib al istinja'u menapake lami kulli rabbin dari sapan-sapan fadam sebaca kalau dia sekeluar minas sabila ini dari jalan dua wairin manih seselain manih bil ma'i kalaban aing ila ayat huruf sampai soceh al mahluk punapa kenang-kenang au bimashi atau kelaban ngosap kanang nabila bisa lasi masahatin kelaban telok kan berpan osaben wa aksara atau lebih banyak ila ayam kok sampai bersih al mahluk punapa kenang-kenang wa in baqiyat senajan bersih al asaru punapa pat lampat epon bikolingin kelaban perkara sekasar bareng sekasar tohirin sesoceh jamidin sekeras koir muhtaromin seta imul jagi min wairi tikolin seta ngale wa qabla jafafin bar sebelum kering. Jadi di sini yang perlu digarisbawahi keterangannya ya oleh teman-teman lafaz wa in baqiyal asaru. Di sini ada dua pengertian menurut paham saya. Yang pertama kita harus mengusap sampai ila ayam qol mahluk tempatnya itu bersih. Wa in baqiyal asaru dan meskipun masih ada sisa-sisanya, bersih tapi ada sisa-sisanya, kayaknya nggak klop ya, kayaknya sih. Jadi sampai bersih meskipun masih ada sisa-sisanya, bersih tapi kok ada sisanya. Atau pengertiannya yang kedua seperti ini. Jadi wajib istinja dari perkara yang apa itu tadi, yang basah keluar dengan menggunakan 3 usapan ya, kalau bukan dengan air, yang 3 usapan. Kemudian sampai tempatnya itu bersih. Meskipun masih tersisa bekasnya, itu juga wajib istinja. Artinya, misalkan kalian kencing atau berak, kok ternyata hanya sisa bekas-bekasnya, itu juga wajib istinja. Bisa jadi seperti itu pengertiannya. Jadi mohon dikoreksi aja ya, mana pengertian yang betul. Silahkan dikoreksi. Dan mungkin itu aja keterangannya. Pada intinya kita wajib istinja menggunakan air ataupun batu. Namun pada umumnya sekarang ya semuanya pakai air ya. Baik, demikian. Jika ada keterangan, bacaan, makna, keterangan yang salah, fa huwa min nafsi. Kalau ada yang benar, fa huwa min Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.